Pemerintah menargetkan realisasi investasi di 2023 ini mencapai target yang ditentukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu bukan perkara yang mudah. Dalam perbincangan eksklusif rekan IDX Channel Delvi Sinambela dengan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, terungkap bagaimana peluang dan tantangan investasi Indonesia ke depan. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan jumlah potensi investasi akan masuk ke Indonesia pasca gelaran World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss. Salah satunya perusahaan asal Jerman yang memastikan akan berinvestasi di Indonesia senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat yang akan dimulai pada tahun 2023 ini. Nantinya perusahaan asal Jerman yakni BASF ini bersama perusahaan asal Prancis Eramet SA akan membangun ekosistem industri baterai untuk kendaraan bertenaga listrik hingga prekursor. Dengan adanya investasi ini, Bahlil yakin Indonesia mampu meningkatkan realisasi investasi. Realisasi investasi tahun ini, insya Allah BASF udah groundbreaking. BASF ini akan kerjasama di Maluku Tengah, di Provinsi Maluku Utara. Itu dia akan membangun ekosistem EV baterai. Insya Allah dia akan sampai di prekursor. Investasinya kurang lebih sekitar 2 sampai 2,6 billion US dollar. Itu adalah Eramet dengan BASF. Jadi ini bukan hanya yang kita urus Korea, Jepang, Cina, enggak, Eropa pun kita urus. Buktinya mereka akan masuk tahun ini akan groundbreaking. Selain memastikan adanya investasi dari perusahaan asal Jerman, Kementerian Investasi juga bertemu dengan sejumlah pimpinan negara Eropa. Sebelumnya Bahlil mencatat realisasi investasi sepanjang 2022 sebesar 1.207,2 triliun rupiah. Sementara untuk tahun ini pemerintah menargetkan angka realisasi investasi sebesar 1.400 triliun rupiah. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Memasuki tahun 2023 banyak proyeksi sebenarnya yang menunjukkan tahun ini akan menjadi tahun yang lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di World Economic Forum tahun ini juga nuansanya memang tampak lebih suram atau lebih prihatin gitu ya Pak ya. Tapi Indonesia justru datang dengan membawa opportunity gitu, menawarkan opportunity dan membawa pesan ada kesempatan-kesempatan baru yang muncul. Sebenarnya level of confidence dari komunitas internasional sendiri terhadap Indonesia seperti apa sih Pak? Jadi memang World Economic Forum kali ini memang dilaksanakan dalam kondisi global yang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi hampir semua forum itu bicara tentang risiko. Karena perang antara Ukraina dan Rusia, kemudian ekonomi global yang tidak menentu, maka hampir semua forum bicara risiko. Tapi kan Indonesia menawarkan solusi. Kita punya secerca harapan terhadap potensi ekonomi kita yang memang dari tahun ke tahun tumbuh terus. Di tahun 2023, selain risiko mampu kita mitigasi dari awal, kita menawarkan beberapa konsep investasi. Dan kalau ditanya tentang seberapa besar tingkat kepercayaan global kepada Indonesia, harus jujur saya katakan bahwa pasca G20 itu hampir semua global itu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Indonesia. Sudah barang tentu ini karena kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pertemuan-pertemuan kami baik Pak Luhut, saya, Menko Pariwisata, Menteri SDM, Menteri UMKM, mereka punya beberapa tanggapan yang menarik, yang menurut saya surprise juga. Bahwa sekalipun dalam kondisi global yang tidak menentu, tapi target mereka untuk merealisasikan investasinya di tahun ini jalan semua. Contoh BASF ya. Kemarin saya ketemu sama chairman-nya. Dan mereka akan melakukan investasi di tahun ini juga. Dan di saat yang bersamaan Pak, ada yang baru diumumin nih Pak, 21 komunitas yang masuk dalam hilirisasi investasi strategis dalam 8 sektor, dan jumlahnya ini targetnya lumayan besar ya Pak ya, 545,3 miliar dolar Amerika sampai di tahun 2035. Jumlahnya itu lebih dari 8.000 triliun rupiah. Nah, respon investor ketika mengetahui ada dibukanya kesempatan baru untuk investasi hilirisasi di Indonesia seperti apa? Kami menyampaikan bahwa ke depan Indonesia itu kan melakukan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi sebagai visi besar Bapak Presiden, salah satu diantaranya instrumennya adalah hilirisasi. Nah, kita tidak bisa bicara hanya hilirisasi ansih,
kalau tidak kita menyiapkan komoditas-komoditasnya. Maka kemudian kami dari Kementerian Investasi membuat peta jalan hilirisasi. Selama ini kan hilirisasi yang kita dengungkan ini baru sebatas nikel. Nah, ke depan kita sudah masuk di sektor oil and gas, kemudian sektor perkebunan, sektor perikanan, pangan. Jadi 8 sektor ini yang akan masuk. Dan dari 8 sektor itu di breakdown menjadi 21. Dan total investasinya sampai dengan 2035 itu sebesar 545,3 miliar US dollar. Nah, ini adalah sebuah instrumen untuk bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Dan sekaligus ini sebagai penetrasi dalam rangka membuat keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kenapa saya katakan demikian? Karena hilirisasi yang kita dengungkan ini contoh sektor batubara. Itu mungkin lebih banyak di Kalimantan sama Sumsel. Kemudian perikanan itu lebih banyak di wilayah timur. Kemudian nikel itu mungkin lebih banyak di wilayah juga Sulawesi dan Maluku. Tapi kalau di sektor pangan yang lain itu daerah Jawa sebagiannya. Jadi ini adalah bentuk pemerataan, instrumen pemerataan. Nah, ketika kemarin saya luncurkan dan saya tawarkan kepada investor, mereka kagum sekali. Dan tadi saya baru habis menerima Menteri Keuangan Poland, karena Polandia ini kan adalah salah satu negara yang membangun industri baterai mobil ini terbesar di Eropa. Dia mengambil bahan bakunya sebagian dari Indonesia. Nah, kolaborasi-kolaborasi seperti ini yang bisa kita lakukan. Nggak bisa lagi kita main sendiri-sendiri. Ini kita butuh kolaborasi. Jadi gak ada negara yang kuat di dunia ini tanpa kolaborasi, tapi kolaborasi yang setara. Jadi sama-sama untung lah. Nggak boleh ada yang merasa dirugikan. Itu yang penting. Saya kemarin bicara di 2 forum, di panel. Saya jujur menyuarakan tentang apa yang menjadi arah kebijakan Presiden Jokowi tentang hilirisasi. Hilirisasi ini tidak semua negara setuju. Apalagi negara-negara yang mohon maaf negara-negara maju. Tetapi kan sudah diputuskan dalam komunike kemarin di G20. Nah, tinggal sekarang adalah kita mengawal. Bisa nggak diimplementasikan? Kalau saya ditanya jujur, dengan melihat perkembangan di World Economic Forum, tidak seutuhnya mereka mau laksanakan. Tetapi kemudian adalah, apakah kita menyerah dengan pikiran mereka? Kita nggak boleh menari di gendang orang lain. Kita harus menari di gendang kita. Bagi Indonesia, saya kemarin sampaikan bahwa hilirisasi ini tidak hanya berbicara pada nilai tambah, tidak hanya bagaimana melakukan pertumbuhan, tapi juga ini adalah sebagai jalan untuk mewujudkan SDGs kita. SDGs itu jangan hanya diartikan sebagai lingkungan, tapi juga harus ada di situ pertumbuhan ekonomi, bagaimana kelompok masyarakat, UMKM. Ini bagian daripada tujuan dari SDGs. Nah, bagaimana positioning Indonesia? Saya katakan untuk mereka. Negara-negara berkembang itu belajar banyak pada negara-negara yang sudah maju duluan. Bagaimana Inggris dulu pada abad ke-16 melarang ekspor woolnya. Kemudian bagaimana Amerika menerapkan pajak progresifnya pada tahun abad ke-19, abad 20. Ini dalam rangka membangun industri mereka. Dan kita tetap menjalankan hilirisasi. Yang penting orientasi kita adalah berbasis green energy dan green industry. World Economic Forum 2023 atau pertemuan orang kaya sedunia digelar untuk ke-53 kalinya di Davos di kawasan pegunungan Alpen, Swiss dan dihadiri oleh 2.700-an peserta dari 130 negara, termasuk lebih dari 370 figur publik dari kalangan pemerintahan dan organisasi internasional. Hadir pula lebih dari 1.500-an pemimpin bisnis dan 90-an inovator. Sebanyak 56 Menteri Keuangan juga akan hadir, begitu pula 19 Gubernur Bank Sentral, 30 Menteri Perdagangan, dan 35 Menteri Luar Negeri. Tahun 2023 ini, World Economic Forum Davos mengusung tema Cooperation in a Fragmented World yang akan fokus membahas percepatan penanganan tantangan global.
Fokusnya adalah kepada sistem baru yang canggih untuk di bidang energi, iklim, sumber daya alam, investasi, perdagangan, dan infrastruktur. Pendiri sekaligus Ketua Eksekutif World Economic Forum, Klaus Schwab, menegaskan bahwa dunia saat ini membutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang kuat untuk mengatasi ancaman dampak ekonomi akibat konflik geopolitik dan resesi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2023 ini. Indonesia sendiri mengirimkan 4 menterinya dan juga Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Ketua Kadin Indonesia yang akan secara optimal mengundang investor dan mitra untuk berbisnis di Indonesia. Dalam roadmap yang dihadirkan dalam WEF Davos tersebut, Indonesia Economy Outlook 2023 menjadi peluang dan potensi investasi pembangunan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi industri dan kemitraan inklusif. Dari Davos, Swiss, Tim Liputan, IDX Channel. Kan istilahnya sekarang Bapak sering menggaungkan bahwa teknologinya, bahwa modalnya, dan sebagian pasar, maka pemerintah akan mengurus semua izinnya. Sebenarnya insentif yang diberikan ini semenarik apa nih Pak bagi para investor? Jadi memang tujuan, kenapa sih kita harus mengambil investasi dari FDI? Selain kita butuh memang uangnya, kita butuh teknologinya, kita butuh pasarnya. Sebagian besar hilirisasi di 8 sektor prioritas ini, sebagian besar teknologinya dari luar. Kita harus jujur lah. Kita ini punya sumber daya alam banyak, tapi teknologi kita minim, gitu loh. Maka kita butuhkan kerjasama. Nah, pada saat proses implementasi muncul pertanyaan, tenaga kerjanya dari mana? Ya kalau memang tenaga kerjanya dari kita yang secara khusus belum ada yang bisa mengimplementasikan teknologi ini, ya kita jangan malu-malu juga. Pasti orang dari luar akan masuk dulu. Habis itu baru terjadi transfer knowledge. Nah, tetapi pada level-level lain, menengah ke bawah yang tidak membutuhkan teknologi tinggi, ya tenaga kerjanya dari dalam negeri. Toh bagus-bagus juga kok. Kayak di Freeport sekarang, hampir semua sekarang karyawannya lokal, orang Papua, 90% lebih. Nah, itu kan butuh transisi, butuh waktu. Sekarang manajer tambang bawah tanahnya anak Papua, usianya 44 tahun. Nah, memang kita butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran dan kita butuh kolaborasi. Nah, menyangkut dengan tenaga kerja, sekali lagi bahwa kita harus terbuka untuk menerima tenaga kerja asing yang memang posisinya, keahliannya itu dibutuhkan. Tetapi kalau yang sudah ada di Indonesia, kita pakai yang di Indonesia. Karena tujuan daripada investasi itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau tidak ada investasi, negara kita nggak bisa maju. Karena APBN kita itu hanya 2.000 lebih, 3.000. GDP kita sekarang itu sekitar 17 sampai 18 ribu triliun. Sisanya dari mana? Swasta. Kalau kita swastanya nggak kita dorong masuk, ya susah. Kredit lending kita berapa? Kredit lending kita sekarang 7.000 triliun. Tapi kredit lending itu kan tidak difokuskan hanya pada sektor-sektor hilirisasi. Ada sektor-sektor yang lain, konsumsi. Nah, ini adalah sebuah instrumen untuk bagaimana mendorong agar hilirisasi mampu kita lakukan, penetrasi ekspor kita lakukan, atau subsidi impor, dan yang paling penting, mendatangkan pendapatan negara, pendapatan daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Ketika berbicara tentang ekonomi hijau, di Davos banyak sekali komunitas internasional yang datang ke beberapa sesi di Pavilion Indonesia sangat tertarik dengan pembangunan IKN, terutama konsep yang ditawarkan yaitu konsep yang lebih sustainable. Nah, sekarang ini sebenarnya investasi yang sudah masuk atau kolaborasi yang sudah ada untuk IKN ini seperti apa, Pak? Yang pertama, tema kali ini kalau kita angkat dari pavilion kita di Indonesia, saya sengaja mengangkat tentang hilirisasi yang berorientasi pada green energy dan green industry, kolaborasi dan IKN. Karena IKN ini salah satu program Bapak Presiden Jokowi. Kita harus mensosialisasikan semua kepada dunia. Responnya cukup baik. Beberapa investor datang untuk mendiskusikan tentang langkah-langkah apa yang mereka harus tempuh, mau ketemu sama siapa yang di Indonesia dan bagaimana cara prosesnya. Dan kemarin Pak Bambang sebagai Kepala IKN juga ikut dalam memberikan penjelasan dan sekaligus untuk melakukan pendampingan.
Yang kedua adalah kemarin saya ketemu sama Pak Tony Blair juga. Pak Tony Blair ini kan punya hubungan khusus dengan Bapak Presiden Jokowi dan dengan Pak Luhut, dan kemarin kami diskusi tentang teknis implementasinya. Saya pikir insya Allah IKN semakin membaik dalam konteks pandangan publik khususnya di investasi global, dan sekarang sudah kita mulai lakukan pekerjaannya. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi sepanjang tahun 2022. Dalam laporannya, Bahlil mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2022, realisasi investasi mencapai 1.207,2 triliun rupiah atau melebihi target realisasi investasi sebesar 1.200 triliun. Bahlil menyebutkan capaian realisasi investasi tahun 2022 merupakan raihan investasi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, di mana secara tahunan realisasi investasi meningkat hingga 34% dengan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 1,3 juta orang. Jika diakumulasi, realisasi investasi sepanjang 2022 didapat dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 552,8 triliun rupiah atau sebesar 45,8%. Sedangkan penanaman modal asing atau PMA mencapai 654,4 triliun rupiah atau sebesar 54,2%. Bukan hanya itu, raihan investasi ini juga mulai dilaksanakan lebih besar di Pulau Jawa dengan capaian 52,7% atau 636,3 triliun rupiah. Sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 47,3% atau setara 570,9 triliun rupiah. Di sisi lain, untuk sektor investasi yang paling banyak diisi yakni sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Diikuti sektor pertambangan, lalu sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Keempat, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dan kelima, sektor industri kimia dan farmasi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Kalau EV roadmap sendiri Pak, electric vehicle? Ya, electric vehicle sekarang kan EV baterainya kan udah jalan nih. Sekarang BUMN itu akan membangun ekosistem tidak hanya sampai di baterai, tapi juga sampai di mobil dan motor. Nah sekarang mereka lagi lakukan, dan itu BUMN yang akan mengerjakan IBC kalau tidak salah itu. Dan PLN untuk jaringan cas. Stasiun casnya itu nanti PLN yang akan bangun. Nah, kalau ini mampu kita lakukan, maka Indonesia salah satu negara yang menjadi pusat industri mobil baterai dan baterainya. Dan tidak banyak loh, tidak banyak negara yang punya kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Kalau mobil kan kita sudah punya Hyundai ya, Hyundai. Sebentar lagi beberapa investasi yang masuk akan masuk. Seperti Foxconn, kemudian investasi dari China juga akan masuk, dan beberapa perusahaan lain juga akan ikut memikirkan, mempertimbangkan untuk mereka masuk di Indonesia. Termasuk kemarin kami dengar juga termasuk Tesla, BYD sama Wuling juga akan masuk ya Pak? Itu BYD akan masuk, tapi Tesla nanti tanya Pak Menko Luhut, karena Pak Menko Luhut yang paling komunikasi intens dengan mereka. Pak, kalau bicara proporsi pembangunan, kan di tahun ini pembangun investasi yang masuk ke luar Jawa itu 53%, tahun lalu 52%, sebelumnya 5%. Jadi di zaman Bapak ini proporsinya mulai kelihatan ada shift nih Pak. Di luar Jawa itu jadi lebih besar gitu. Dan kami melihatnya itu sebenarnya tantangan lebih besar kan Pak, men-shifting investasinya ke luar Jawa, tapi juga harus mempersiapkan di lapangan gitu. Sebenarnya ke depan sendiri perkiraannya luar Jawa ini akan memiliki akselerasi itu seperti apa sih kalau dari visi Bapak sendiri? Begitu saya diminta oleh Bapak Presiden Jokowi untuk membantu beliau
saya nanya kepada Bapak Presiden, Pak, apa tugas saya selain dari sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Bapak Presiden merintahkan kepada saya, Mas Bahlil, membangun Indonesia tidak boleh Jawa sentris, harus membangun Indonesia sentris. Mas Bahlil, ini data pertumbuhan ekonomi nasional kita, konsumsi itu 70% itu di Jawa, 30%-nya di luar Jawa. Padahal wilayahnya itu lebih besar di luar Jawa. Maka kemudian saya menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden lewat investasi. Sejak tahun 2019, sejak Indonesia merdeka lah, sampai 2019 data realisasi investasi itu 46% itu di luar Pulau Jawa, 54% di Jawa. Kemudian sejak tahun 2020, kuartal ketiga, investasi di luar Pulau Jawa itu sudah melebihi dari Jawa. Dan sekarang di luar Pulau Jawa sudah lebih tinggi. Ini punya tantangan, bukan karena saya orang dari wilayah timur, bukan karena itu, tapi kita harus melihat Indonesia itu secara secara menyeluruh dari Aceh sampai Papua. Maka instrumen yang saya pakai itu adalah bagaimana saya mendorong investasi di luar Pulau Jawa lebih banyak. Caranya bagaimana? Kita meyakinkan para investor bahwa kalau membangun investasi yang sifatnya hilirisasi, ayo bangun di daerah-daerah yang dekat dengan bahan baku kalian. Dan harus diakui begitu mereka masuk, pembangunan infrastruktur 5 tahun kemarin, periode Pak Jokowi dengan Pak JK, periode pertama, itu cukup memberikan sebuah nilai tambah yang luar biasa loh. Bayangkan kalau nggak ada infrastruktur yang masif, bagaimana mungkin investor bisa masuk? Dan kita memberikan insentif yang lebih, jujur aja. Jadi kalau investasi di luar Pulau Jawa, sweetener yang kita kasih itu berbeda dengan di Jawa. Kenapa? Karena memang punya tantangan yang berbeda. Bicara tentang logistik, bicara tentang energi, bicara tentang mohon maaf daerah-daerah seperti kami punya daerah di wilayah timur kan susahnya minta ampun itu. Jadi menurut saya tidak adil kalau orang melakukan investasi di daerah yang susah, sweetenernya sama dengan daerah yang gampang. Itu nggak fair. Strategi ini yang kita lakukan karena kami ingin ke depan Indonesia pertumbuhan ekonominya itu merata, dan alhamdulillah sekarang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa itu sudah berimbang. Dulunya 70% konsumsi di Jawa, sekarang udah mulai berimbang. Ya puas aja sih. Tugas pemerintah ini kan bagaimana mengabdikan diri kepada rakyat. Kalau rakyat baik, kita juga insya Allah baik. Terakhir Pak, target 1.400 triliun di tahun ini gitu. Melihat awal tahun dimulai seperti ini, ada langkah-langkah strategis juga yang diambil. Confidence level pemerintah seperti apa? Kalau saya mengikuti di World Economic Forum kali ini, hampir semua orang itu pesimis. Coba boleh dicek. Hampir semua orang itu bicara tentang masalah. Jadi bangun masalah, tidur di masalah. Target kita 1.400 triliun itu bukan target yang gampang. Tapi ini sebuah beban tugas yang harus diemban. Saya harus lakukan. Sudah bertentu yang pertama minta dukungan dari seluruh masyarakat. Strategi negara itu sangat optimis bisa insya Allah tercapai. Tetapi optimis itu akan menjadi pesimis kalau kita tidak mampu menjaga stabilitas. Dalam berbagai kesempatan saya katakan stabilitas ini penting. Kalau sampai stabilitas tidak kita jaga dengan baik, saya jujur, jangankan investasi, prospek pertumbuhan aja nggak akan maksimal. Karena kita tahun 2023 itu tahun politik. Dan sebagaimana kelaziman itu terjadi wait and see. Di saat bersamaan kondisi global yang tidak menentu. FDI kita sekarang 53%. Nah kalau globalnya nggak bagus, bagaimana orang bisa masuk melakukan investasi di negara kita? Nah makanya untuk menutupi itu caranya adalah tolong jaga stabilitas. Jangan lagi berkelahi sedikit-sedikit, kampret, cebong. Nah kita ini kadang-kadang bingung, tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara itu dalam amanah Undang-Undang Dasar 45 itu kan adalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan kemandirian. Jadi jangan sampai wajib dijadikan sunnah, sunnah dijadikan wajib. Bukannya kita berkelahi tentang bagaimana kesehatan kita bagus, kesejahteraan kita bagus, bagaimana pendidikan kita bagus, tapi berkelahi kita tentang hal-hal yang menurut saya kadang-kadang membingungkan kita dalam
tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi stabilitas ya Pak harus juga ya. Saya ingin mengatakan sekali lagi, stabilitas. Kalau stabilitas tidak bagus, maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi bagian dari negara yang mungkin bisa masuk dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tapi kalau kita menjaga stabilitas bagus, maka saya jamin insya Allah negara kita akan pertumbuhannya bagus, realisasi investasi bagus, dan semakin segani di mata dunia. Optimisme Indonesia untuk memenuhi target investasi tentu harus kita dukung bersama. Karena realisasi investasi yang positif akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang positif pula. Saksikan terus rangkaian IDX Channel Economic Outlook karena dalam episode selanjutnya akan ada perbincangan yang menarik tentang akselerasi digital untuk layanan keuangan. Dan saya Kezia Tuju, sampai jumpa.